Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga keadaan saudaraku dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari segala mara bahaya, dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Amin. Temuan kita kali ini adalah menyampaikan tentang kisah seorang wali, yaitu Syekh Muhammad Jamil dari Negeri Tungkar. Berikut kisah lengkapnya. Lengkap Syekh Muhammad Jamil Tungkar. Bagian 1. Lahir, keluarga dan awal hidup. Nama lengkap, Muhammad Jamil bin Abdul Qadir, gelar adat Datua Paduka Sirajo, dikenal luas dengan nama Syekh Muhammad Jamil Tungkar. Tempat lahir, Nagari Situjuah Tungkar, Kecamatan Situjuah Limonagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Lahir, tahun 1245 Hijriah, 1829 Masehi. Wafat, tahun 1307 Hijriah 1890 Masehi, umur sekitar 61 tahun, dimakamkan di dekat surau yang beliau dirikan di Nagari Tungkar. Keluarga. Ayah bernama Abdul Qadir, pemuka agama dan adat yang sangat terpandang. Ibu berasal dari keluarga ulama yang saleh. Sejak kecil dikenal cerdas, tenang, rajin ibadah, dan sangat hormat pada orang tua. Umur 12 tahun sudah hafal Al-Quran penuh dan lancar membaca kitab dasar agama. Bagian 2. Perjalanan pendidikan. Beliau belajar berguru ke banyak ulama besar sesuai kebiasaan orang zaman itu. Tahap pertama. Belajar di kampung halaman. 1. Belajar dasar agama, baca tulis Al-Quran dari ayah sendiri. 2. Berguru ke Syekh Muhammad Tahir Barulak, ulama paling besar dan dihormati saat itu, belajar fikih, nahwu, syaraf, tafsir, hadis, dan tasawuf. Beliau jadi murid kesayangan dan mendapat ijazah lengkap boleh mengajar serta memimpin tarekat. Teri. Belajar juga ke ulama lain seperti Tuanku Nantuo Koto Tinggi, Syekh Abdul Hamid Suliki, Tuanku Rao-Rao sampai menguasai semua cabang ilmu agama dengan sangat mendalam. Tahap kedua, menambah ilmu ke Mekah. Tahun 1272 Hijriah 1855 Masehi, umur 26 tahun, berangkat naik haji dan menetap di sana selama 5 tahun. Belajar pada ulama besar dunia Islam saat itu, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Al-Jawi, dan ulama dari berbagai negeri. Mendalami usul fikih, perbandingan mazhab, ilmu waris, dan tarekat Naqsyabandiyah Halidiyah. Mendapat ijazah sah jadi pemimpin tarekat. Pulang tahun 1277 Hijriah 1860 Masehi, lalu mulai menyebarkan ilmu dan mendirikan tempat pengajian. Bagian 3. Pengajian, perjuangan dan tarekat. Mendirikan tempat belajar. 1. Awalnya membuka pengajian di Muara Parik, mendirikan surau besar berisi 9 ruang, terbuat dari kayu, berdinding anyaman, beratap rumbia. Murid datang dari seluruh daerah sekitar, bahkan dari Riau dan Jambi. 2. Tahun 1285 Hijriah 1868 Masehi, pindah ke Nagari Tungkar, mendirikan surau yang lebih besar dan lengkap. Disinilah nama beliau makin masyhur, jadi pusat ilmu pengetahuan di dataran tinggi Minangkabau. Teri. Beliau orang pertama yang mendirikan sholat Jumat di Nagari Tungkar, sebelumnya penduduk biasa sholat zuhur saja. Sejak itu sholat Jumat jadi tetap dilaksanakan sampai sekarang. Tarekat yang dibawa. Menganut dan menyebarkan tarekat Naqsyabandiyah Halidiyah, dengan ajaran utama. Berpegang teguh pada syariat Islam, tidak boleh tinggalkan kewajiban lahiriah. Bersihkan hati dari sifat buruk, sombong, dengki, iri hati, dan lain-lain. Amalan ringan, bisa dilakukan sambil bekerja atau beraktivitas sehari-hari, tidak menyusahkan. Beliau punya ribuan murid tarekat, banyak yang kemudian jadi pemimpin tarekat di daerah masing-masing. Bagian 4. Karomah dan kelebihan. Banyak karomah yang diceritakan turun-temurun oleh masyarakat dan murid-muridnya. 1. Cahaya di wajah. Saat mengajar atau berdoa, sering terlihat cahaya putih lembut keluar dari wajahnya. Siapa saja yang melihat langsung jadi tenang, hilang rasa sedih, marah, dan bingung. 2. Tahu isi hati dan yang akan datang. Orang datang mau bertanya atau curhat, belum sempat bicara beliau sudah tahu masalahnya. Sering memberi peringatan sebelum kejadian buruk datang, sehingga banyak orang selamat dari bahaya. Teri. Rezeki tidak pernah putus. Meski tidak punya harta banyak,
selalu ada saja makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan buat murid serta orang miskin. Kalau uang atau beras habis, pasti datang bantuan dengan cara yang tidak terduga. 4. Doa selalu dikabulkan. Banyak orang sakit parah, kesusahan, atau sedang bahaya, cukup minta doa beliau dan selamat atau sembuh. Tapi beliau selalu mengingatkan, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cuma perantara saja. VV. Air yang dijadikan obat. Air yang sudah dibacakan ayat Al-Quran oleh beliau, kalau diminum atau diusapkan ke badan bisa menyembuhkan banyak penyakit. Bagian 5, jasa beliau terhadap dunia Islam. 1. Memurnikan ajaran Islam sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mazhab Syafi'i. Menghapus kebiasaan yang salah seperti percaya benda keramat dan upacara yang tidak sesuai syariat. 2. Menyebarkan tarekat yang benar, tidak berlebihan, dan tetap berpegang pada syariat. 3. Menyatukan umat dan ulama, jadi tempat rujukan semua kalangan tanpa membedakan golongan atau aliran. Terhadap adat Minangkabau. 1. Beliau pelopor semboyan yang sangat terkenal, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. 2. Menjaga adat yang baik, sistem kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, hormat pada orang tua selama tidak bertentangan dengan agama. 3. Sering jadi penengah masalah tanah dan perselisihan antar suku atau antar nagari. Penyelesaiannya adil dan diterima semua pihak. Terhadap dunia pendidikan. 1. Mendirikan 2 surau besar di Muara Parik dan Tungkar, jadi tempat belajar ribuan murid. Banyak yang kemudian jadi ulama besar, pemuka adat, dan pendidik yang berguna buat bangsa. 2. Mengajar gratis, memberi makan dan tempat tinggal buat murid yang tidak mampu. Tidak membedakan kaya atau miskin, semua punya hak sama untuk menuntut ilmu. 3. Menggabungkan ilmu agama dengan akhlak yang mulia, jadi murid tidak hanya pintar tapi juga berperilaku baik dan dicintai masyarakat. Keluarga dan penerus. Beliau menikah dengan 2 istri salehah, melahirkan 7 orang anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Semua dididik jadi orang alim dan berguna buat masyarakat. Anak dan cucu meneruskan pimpinan surau dan tarekat, jadi tokoh agama dan adat yang dihormati sampai sekarang. Murid besar beliau antara lain, Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Zakaria Labaisati, dan banyak ulama lain yang tersebar di seluruh Sumatera. Bagian 6, meninggal dunia. Menjelang akhir hayat, beliau tetap mengajar dan melayani tamu meski tubuh makin lemah. Wafat tahun 1307 Hijriah 1890 Masehi, usia 61 tahun, di rumahnya sendiri di Nagari Tungkar. Dimakamkan di halaman surau yang beliau dirikan. Ribuan orang datang mengantar jenazah dari berbagai daerah, menangis kehilangan pelita dan pembimbing umat. Sampai sekarang makam dan tempat pengajian beliau masih jadi tempat ziarah dan belajar. Nama serta ajarannya tetap hidup dan jadi pedoman masyarakat, insya Allah. Demikian kisah lengkap yang singkat dari Syekh M. Jamil Tungkar. Semoga bisa diambil manfaat, bisa menumbuhkan semangat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.